بشرناكم بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أسابيع بأن إخوانا لكم قد خرجوا يحملون رؤوسهم على أكفهم يبتغون الموت مضانة من أجل رضوان الله سبحانه وتعالى، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يسدد رميهم إنه ولي ذلك والقادر. المبلغ يصل على أقل تقدير إلى أكثر من تريليون دولار بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه الضربات الموفقة المباركة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الإخوة في الشهداء وأن يرزقهم الفردوس الأعلى. We had designed the project for the impact of our largest airplane of its time, the Boeing 707. Hari H serangan, tim pembajak berhasil lolos dari pemeriksaan bandara. Mereka diyakini membawa pemotong kertas atau cutter ke dalam pesawat. Tahun 2001, cutter masih diizinkan masuk ke dalam kabin. Hari itu, rencana berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Muhammad Atta. Semua anggota tim pembajak sudah standby di posisi masing-masing. Setelah pesawat lepas landas, 30 hingga 40 menit kemudian para pembajak mulai beraksi. Jika dilihat dari video pelatihan Al-Qaeda pada tahun 2000 di Jalalabad, penumpang pesawat di kursi paling depan adalah orang pertama yang disandera. Setelah itu, para pembajak ini sambil berteriak untuk membuat down mental pramugari dan penumpang lainnya segera berjalan ke depan menuju ruang kokpit sambil menodongkan cutter ke leher pramugari. Pramugari itu dijadikan alat untuk menakuti pilot agar mereka segera keluar dari ruang kerjanya. Setelah ruang kokpit dikuasai oleh pilot Al-Qaeda, pembajak merubah arah penerbangan menuju target. Pesawat United Airlines 11 yang dipiloti Muhammad Atta langsung OTW menara WTC. Tepat jam 8:46 pagi, pesawat menabrak gedung utara. Disusul kemudian pesawat United Airlines 175 yang dipiloti Marwan Al-Sehi yang menabrak menara selatan pada jam 9:03. 40 menit kemudian, pilot yang baru gabung, Hani Hanjour, menabrakkan pesawat American Airlines 77 ke gedung Departemen Pertahanan Amerika, Pentagon. Pada jam 10:03, Ziyad Jarrah yang menerbangkan pesawat United Airlines menuju area Gedung Putih gagal mencapai target. Pesawat yang dikendalikannya jatuh di lahan terbuka di Shanksville. Menara selatan yang tertabrak belakangan mendadak runtuh dan menghasilkan kepulan asap sangat tebal setelah terbakar selama 53 menit. Berikutnya, menara utara yang telah terbakar sekitar 100 menit juga ikutan runtuh dan mengubur semua orang yang ada di dalamnya. Total korban jiwa dalam kejadian ini mencapai hampir 3.000 orang, termasuk 19 pembajak. Sedangkan korban luka mencapai 10.000 orang, yang 6.000 diantaranya mengalami luka sangat serius. 19 April 2002, Al-Qaeda memilih Al Jazeera untuk melakukan wawancara khusus. Al-Qaeda meminta jurnalis Al Jazeera Yusri Fauda untuk melakukan wawancara khusus dengan KSM dan Ramzi bin Shaibah di Karachi, Pakistan. Al-Qaeda sebelumnya juga memilih Taisir Aluni untuk melakukan wawancara dengan Usama bin Laden di Afghanistan 3 minggu setelah tragedi WTC. Pada wawancara dengan KSM dan Ramzi ini, Al-Qaeda justru memilih jurnalis Al Jazeera yang berdomisili di Inggris dan cenderung sekuler. Pada wawancara kali ini, Fauda bahkan menginap selama 2 hari di tempat persembunyian KSM dan Ramzi. Hari pertama, Yusri Fauda dilarang melakukan rekaman dalam bentuk apapun. Baru pada hari kedua, Al Jazeera dibolehkan merekam wawancara tersebut. Isi wawancara ini dituangkan Yusri Fauda dalam buku Mastermind of Terror dan film dokumenter Top Secret Road to 9/11.
Dalam wawancara tersebut, KSM menjelaskan detail keterlibatan mereka dalam operasi besar-besaran Al-Qaeda itu. KSM sempat mengatakan pada Yusri Fauda bahwa awalnya mereka berencana menyerang fasilitas nuklir milik Amerika. Namun karena dianggap terlalu sulit dan risiko gagalnya lebih besar, rencana itu pun dibatalkan. Di akhir wawancara, KSM bahkan sempat mengatakan bahwa Yusri Fauda bisa menjadi teroris yang sempurna karena dia masih relatif muda, pintar, lancar berbicara bahasa Inggris, tinggal di London, dan masih jomblo. Beberapa bulan setelah interview khusus itu, intelijen Amerika berhasil menangkap hidup-hidup Ramzi bin Shaibah. Ramzi ditangkap setelah sempat terjadi baku tembak dengan aparat Pakistan. Said to be a key planner of the September the 11th attacks. The FBI believes bin al-Shib refused permission to enter the United States. Suspect Khalid Sheikh Mohammed 3 months ago. Tak sampai 1 tahun kemudian, giliran KSM yang ditangkap di Rawalpindi, Pakistan. Serangan pada 11 September 2001 ini sangat menarik perhatian dunia. Kejadian ini juga memantik banyak teori konspirasi dan ketidakpercayaan publik terhadap pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Secara umum, serangan WTC ini menghasilkan 3 kelompok. Pertama, pihak yang meyakini bahwa Al-Qaeda adalah aktor utama yang berhasil menerobos sistem keamanan Amerika dan sukses membajak sekaligus menabrakkan pesawat ke gedung WTC. Kelompok kedua, pihak yang meyakini bahwa Al-Qaeda adalah pelaku serangan, namun sengaja dibiarkan oleh pemerintah Amerika untuk alasan tertentu. Mereka yakin bahwa pihak intelijen Amerika sudah mengetahui akan adanya serangan, namun sengaja dibiarkan. Kelompok ketiga, pihak yang percaya bahwa serangan WTC adalah murni rekayasa pemerintah Amerika. Mereka meyakini bahwa gedung WTC sengaja diledakkan hingga runtuh dan menuduh Al-Qaeda atau Osama bin Laden sebagai dalang serangan. Bahkan pada awal-awal tragedi, banyak juga yang meyakini bahwa Osama bin Laden hanya difitnah oleh pemerintah Amerika. Osama nggak ngapa-ngapain tapi dituduh sebagai dalang, kata mereka. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa pertanyaan mengganjal yang berhasil kami temukan jawabannya melalui video dan berita yang ada. Banyak orang yang heran bagaimana mungkin negara sekelas Amerika, negara adik kuasa, bisa kebobolan 19 orang yang dengan leluasa membajak pesawat komersil mereka. Sebenarnya mungkin saja, Amerika kan negara adik kuasa, bukan maha kuasa. Menurut catatan sejarah, Amerika di masa lalu juga sering mengalami pembajakan pesawat. Bahkan antara tahun 1961 hingga 1972, ada 159 kali pembajakan pesawat di wilayah udara Amerika. Motif pembajakan bermacam-macam, ada yang minta uang tebusan, ada yang menjadikan kendaraan politik untuk membebaskan tawanan seperti yang sering dilakukan oleh pejuang Palestina. Salah satu pembajakan paling legendaris yang pernah terjadi di wilayah udara Amerika adalah tahun 1971 oleh D.B. Cooper. Di negara Eropa pun, pembajakan pesawat tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali saja. Yang cukup terkenal, pembajakan pesawat Jerman Lufthansa oleh orang Palestina yang meminta teman mereka, pelaku penculikan atlet Israel, agar dibebaskan. Dan cara ini pun berhasil. Bahkan maskapai dari salah satu negara dengan militer terkuat yaitu Rusia juga pernah mengalami pembajakan oleh militan Chechnya pada tahun 2001. Kesimpulannya, pembajakan pesawat di negara maju yang militernya kuat bukanlah hal yang mustahil. Apalagi, pembajakan pesawat pada saat itu hanya membutuhkan sedikit ilmu bela diri dan mental yang bagus untuk membuat down mental sandera. Tidak perlu alat canggih atau membawa banyak senjata tajam. Tentu saja cara itu sangat sulit dilakukan di zaman sekarang mengingat banyaknya peraturan baru yang berhubungan dengan keamanan pesawat. (14 September atau 3 hari setelah WTC runtuh, FBI mengeluarkan daftar 19 nama dan foto orang yang diyakini sebagai pembajak. Kok bisa secepat itu Amerika mengetahui daftar pelaku beserta fotonya, padahal mereka semua tewas seketika pada hari H kejadian. Tahu dari mana mereka? Ya dari daftar yang dikeluarkan oleh maskapai.
Untuk mengetahui siapa saja yang jadi penumpang, tidak harus menggali bangkai pesawat di reruntuhan gedung. Cukup melihat di daftar manifest penumpang yang sudah ada sejak sebelum pesawat berangkat. Di antara 4 pesawat itu, mereka memeriksa mana saja nama yang mencurigakan. Setelah 19 orang dicurigai, diperiksalah riwayat perjalanan mereka. Semuanya pernah ke Afghanistan. Ada siapa di Afghanistan? Ya Al-Qaeda. Karena yang selama ini berani menyerang aset Amerika, kalau nggak Hizbullah, ya Al-Qaeda. Sedangkan Hizbullah sendiri tidak berada di Afghanistan. Apakah semua orang yang pernah ke Afghanistan adalah teroris? Tentu saja tidak. Tapi karena dalam kejadian ini hanya 19 orang ini yang dicurigai dan kebetulan ke-19 orang ini juga pernah ke Afghanistan, maka cocoklah dugaan mereka. Dari sinilah FBI kemudian membuka arsip lama, siapa saja orang-orang yang ditolak atau diterima masuk ke Amerika setahun belakangan. Ditemukanlah 2 nama mencurigakan. Keduanya juga pernah ke Afghanistan sebelum memasuki Amerika. Orang pertama adalah Zacarias Moussaoui. Ternyata Zacarias ini sudah ditangkap FBI beberapa minggu sebelum tragedi 11 September. Dia ditangkap secara tidak sengaja karena masalah keimigrasian. Zacarias pun diinterogasi ulang. Riwayat keuangannya pun juga diperiksa. Ditemukanlah fakta bahwa dia sempat mentransfer uang dalam jumlah banyak ke Muhammad Atta dan Ziad Jarrah pada awal 2001. Zacarias ini adalah anggota Al-Qaeda Prancis. Dia mengaku bahwa dia tidak terlibat aktif dalam serangan 11 September. Dia mengaku hanya disuruh ke Amerika dan justru diproyeksikan untuk membuat dan merencanakan serangan lanjutan pasca 11 September. Ini menurut keterangan Zacarias sendiri. Tahun 2006, Zacarias Moussaoui divonis 6 kali penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas. Dalam persidangan, Zacarias sempat ngoceh bahwa salah satu bangsawan Saudi ikut menyumbang dana untuk operasi ini. Bahkan Zacarias menyebut Pangeran Turki bin Faisal ikut mendanai Al-Qaeda sejak akhir 90-an. Kerajaan Saudi tentu saja membantah. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang benar. Orang kedua yang dikenali FBI adalah Muhammad Al-Qahtani, orang Saudi yang ditolak masuk Amerika pada 3 Agustus 2001. Rupanya, Al-Qahtani ini adalah pembajak yang ke-20 dan gagal ikut serta dalam serangan. Al-Qahtani akhirnya ditangkap dalam pertemuan Tora Bora pada Desember 2001. Al-Qahtani kemudian dipenjara di Teluk Guantanamo untuk diinterogasi. Dia bahkan mengalami berbagai macam penyiksaan selama di Guantanamo. Al-Qahtani bahkan sampai mengalami gangguan jiwa karena efek penyiksaan. Tahun 2020, Al-Qahtani dikembalikan kepada keluarganya di Saudi Arabia dalam keadaan gila. (15 September 2001), 4 hari setelah serangan, beredar kabar bahwa 4.000 orang Yahudi yang bekerja di WTC berhasil lolos dari kematian karena sengaja membolos, atau lebih tepatnya disuruh diam di rumah saja karena menara WTC akan ditabrak pesawat pada 11 September. Berita ini pertama kali dimuat di koran At-Tawro, media milik pemerintah Suriah. Berita ini kemudian direpost oleh tabloid Al-Manar dari Mesir. Keduanya kompak tidak menyebutkan siapa orang yang memberi kesaksian dan siapa orang yang pertama kali tahu tentang informasi rahasia ini. Berita yang mereka tulis hanya 4.000 orang Yahudi di New York selamat dari kematian karena sengaja tidak masuk kerja. Yang perlu dijadikan catatan dalam berita ini adalah berita tentang 4.000 orang Yahudi ini bersumber dari satu berita tahun 2001. Diulang-ulang dan narasinya tetap. Sumbernya tidak jelas. Tidak ada testimoni saksi dari orang kantor WTC yang selamat. Dari 4.000 orang Yahudi itu, pasti dari mereka masing-masing mempunyai setidaknya satu teman non-Yahudi. Dan setelah tragedi WTC ini, belum ada satupun teman orang Yahudi tadi yang memberikan kesaksian atau melaporkan bahwa ada 4.000 orang Yahudi yang mendadak bolos kerja saat hari kejadian. Seharusnya, hilangnya 4.000 orang Yahudi ini pasti bikin heboh dan banyak testimoni dari teman atau tetangganya yang non-Yahudi. Karena nggak mungkin juga dong 4.000 orang ini hanya berteman sesama Yahudi saja. Dan yang lebih lucu lagi, orang-orang Yahudi yang bekerja di WTC dikirimi pesan yang berbunyi, "Halo David, ini Mossad. Akan ada serangan teroris Selasa besok. Jangan masuk kerja. Bilang aja lagi sakit." Buat kita orang-orang awam pun pasti bisa menyimpulkan bahwa kalimat dalam email itu jelas-jelas fiktif. Bagaimana mungkin intelijen sekelas Mossad menunjukkan identitasnya dengan berkata, "Ini Mossad"?
betapa hebatnya 4.000 orang Yahudi itu menjaga rahasia hingga tidak ada seorang pun yang tahu sebelum kemudian rahasia ini dibongkar oleh media At-Tauro yang berdomisili di Suriah. Artikel CNN tanggal 18 September 2001 melaporkan tentang salah satu sinagog di Manhattan yang kehilangan 6 anggotanya dalam serangan tersebut, 5 di menara dan 1 di Pentagon. Artikel ABC News tanggal 21 September 2001 menunjukkan bahwa pada hitungan terakhir 400-an orang Yahudi terbunuh dalam serangan itu. Lalu berapa tepatnya orang Yahudi yang menjadi korban di menara WTC? Tidak bisa diketahui secara pasti, karena Amerika sendiri tidak mewajibkan warganya untuk mencantumkan agama yang dianut dalam identitas atau persyaratan masuk kerja. Beda dengan Indonesia yang menyertakan kolom agama yang dianut dalam KTP setiap penduduk, sehingga akan mudah mengelompokkan agama apa saja yang dianut korban. Kesimpulannya, korban dari golongan Yahudi itu ada, bahkan jumlahnya ratusan. Yang terkenal ada salah satu korban tewas yang bernama Daniel Levin. Dia bukan hanya orang Yahudi, tapi juga pernah menjadi anggota Sayeret Markal, pasukan khusus Israel. Biasanya kalau ada kejadian terorisme seperti adanya bom di kedutaan negara barat, tak lama kemudian akan ada video pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka adalah pelaku pengeboman. Pengakuan seperti ini menjadi kebanggaan bagi mereka atas apa yang berhasil mereka lakukan. Hal seperti ini dilakukan untuk menunjukkan pada musuhnya bahwa mereka sangat berbahaya dan jangan macam-macam lagi. Dalam kejadian WTC ini, dari tahun 2001 hingga awal 2004, tidak ada pernyataan resmi dari Al-Qaeda tentang siapa yang melakukan ini. Tidak ada video yang dikirimkan ke kantor berita manapun yang berisi pengakuan atas serangan 11 September. Bahkan ada yang bilang bahwa Usamah menyangkal terlibat. Baru tahun 2004, Usamah mengirimkan sebuah video ke kantor Al Jazeera di Qatar dan secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan WTC. Beberapa pihak meyakini antara tahun 2001 hingga 2004 ada deal khusus antara Usamah dan Amerika. Pihak ini yakin George Bush dan Usamah menjalin kesepakatan untuk menjadikan Usamah sebagai boneka yang seolah-olah sebagai dalang serangan WTC. Oke, kita bahas. Pertama, seperti yang Anda lihat pada video part pertama atau awal part kedua ini. Banyak pernyataan Usamah yang menyatakan keterlibatan organisasinya dalam operasi 11 September 2001 ini. Hanya saja video ini memang tidak dipublikasikan secara resmi ke media-media di luar Al-Qaeda. Video ini jika dilihat dari kalimat-kalimatnya memang dibuat untuk arsip organisasi dan disebarkan ke sesama anggota. Video yang dibuat antara awal tahun 2000 hingga 2001 ini sudah sampai ke Indonesia pada tahun 2002 melalui VCD-VCD yang dimiliki oleh anggota Jamaah Islamiyah Indonesia. Jadi sekedar info, potongan video yang sudah Anda saksikan di channel ini aslinya berdurasi panjang dan terdiri dari berbagai kaset dan waktu kejadian. Video utuhnya seperti pengajian pada umumnya. Satu video durasinya bisa 1 hingga 2 jam. Yang dibahas juga macam-macam. Mulai profil organisasi, motivasi jihad, ajakan untuk memerangi negara barat, dan lain-lain. Ada juga contoh video wasiat dari beberapa calon pelaku bom bunuh diri atau pembacak untuk diberikan kepada keluarganya setelah misi selesai. Di Al-Qaeda, mengabadikan kegiatan seperti ini memang lumrah terjadi, bahkan sebelum ada kejadian WTC. Mereka menjadikan video-video seperti ini sebagai stimulus bagi calon anggota baru yang belum bergabung, penyemangat bagi anggota yang baru masuk, sekaligus dijadikan cyborg kepada musuh-musuhnya bahwa mereka bukan sipil biasa. Beberapa dari kalian pasti juga pernah melihat potongan video pelatihan mereka saat membawa AK-47 di gurun pasir seperti yang dilakukan tentara saat latihan. Video jenis ini juga banyak ditemukan di organisasi lain macam ISIS, Abu Sayyaf, Hizbullah di Lebanon, Macan Tamil di Sri Lanka, dan lain-lain. Bukti penguat lain adalah kejadian terpilihnya jurnalis sekuler Yosri Fauda untuk wawancara khusus dengan KSM dan Ramzi bin Syaibah, salah dua aktor utama dalam serangan WTC. Kejadian ini hanya setengah tahun setelah serangan WTC. Dalam interview itu, KSM juga mengakui bahwa dialah yang mengatur rencana serangan WTC secara detail. Hal ini sudah lebih dari cukup untuk dijadikan bukti yang menunjukkan keterlibatan dan pengakuan Al-Qaeda.
Kedua, tidak semua aksi pengeboman Al-Qaeda diklaim secara resmi oleh mereka. Contohnya, pengeboman di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998. Al-Qaeda tidak pernah mengklaim secara resmi bahwa itu perbuatan kelompok mereka. Tapi dalam video berikut, Usama secara tersirat menjelaskan pada jamaahnya tentang operasi di Afrika tersebut. لكن لنا هناك أغراض أخرى التعارف بين العناصر لأن هذا الجهاد لا يقوم بفرق والسرية لابد أن تتعارف فيما بينها من حيث تحصل الثقة بينهم والمدرب لابد له أن يتعرف وفي الأخير تقارير تصل حتى إلى العبد الفقير أن هذا الأخ كان صبورا وكان جلدا وكان خلوقا ويتحمل وكذا فهذا يرشح لعمليات استشهادية في الخارج أما إذا واحد نفسه قصير وحوصلته صغيرة لا يستطيع أن يتحمل في الخارج فلا نعرف ذلك إلا من هنا يعني إخوانكم في نيروبي مكثوا 9 أشهر في داخل شرطة بس إخوانهم يهربونهم الTNT وهم يطحنوه هل تستطيع أنت ما تقدر تصبر معنا هنا ساعتين كيف نبذلك هناك 9 أشهر. Orang sabar yang dimaksud dalam video Usama barusan adalah Sadek Odeh dan Rashid Daud Al-Auhali. Mereka adalah anggota Al-Qaeda yang menunggu pengiriman bahan peledak secara estafet dan menjaganya selama 9 bulan sebelum dirakit dan dikirimkan ke Darussalam, Tanzania. Mereka berdua ditangkap di Kenya dalam waktu 20 hari setelah pengeboman. Versi NIST atau Lembaga Resmi Pemerintah Amerika, WTC runtuh karena struktur rangka baja tidak mampu menahan beban berat yang ada di atasnya. Ketidakmampuan ini disebabkan melemahnya kekuatan rangka akibat kebakaran. Namun tentu saja banyak pihak yang tidak percaya klaim tersebut, hingga muncullah berbagai teori yang berlawanan. Dari semua teori konspirasi tentang runtuhnya menara WTC, semua bermuara pada satu hal, yakni kesengajaan untuk meruntuhkan gedung WTC menggunakan bom, sebagaimana yang biasa dilakukan untuk merobohkan gedung tua. Teori ini bukan dikatakan oleh orang awam, tapi seorang ahli dalam bidang fisika dan bangunan. Para pakar dan ahli bangunan yang meyakini teori ini tidak hanya satu, tapi banyak. Teori ini mencuat hanya beberapa hari setelah kejadian. Para pakar ini juga menyatakan bahwa rangka WTC yang terbuat dari baja tidak akan meleleh hanya karena kebakaran. Standar pembangunan gedung-gedung tinggi di Amerika saat itu juga mengharuskan rangka dilapisi cairan tahan api untuk melindungi rangka baja agar aman dari kebakaran. Apalagi gedung WTC ini dirancang untuk tahan terhadap tabrakan pesawat komersil di setiap sisinya. Seharusnya gedung WTC hanya mengalami kebakaran biasa, tidak sampai runtuh. Tokoh yang paling terkenal yang mempercayai teori ini adalah Steve E. Jones, sedangkan di Indonesia ada juga mantan tentara Amerika yang sudah menjadi WNI, Jerry De Grey, yang pernah menulis buku tentang teori konspirasi WTC yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Nama Jerry De Grey makin populer di Indonesia setelah pernyataannya tentang tsunami Aceh yang ia yakini sebagai rekayasa nuklir bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Teori tentang adanya peledak ini juga dikuatkan dengan kesaksian banyak orang yang mengaku mendengar suara ledakan di dalam gedung WTC. Lalu benarkah WTC sengaja diledakkan? Bagaimana kata para pakar dan perancang gedung tersebut? To me, it sounded like an explosion. We heard a very loud blast, an explosion. They were taking photographs and securing this area. Karena bab ini terlalu panjang, kita bahas poin-poin pentingnya saja. Pertama, memang benar gedung ini dirancang untuk tahan terhadap tabrakan pesawat komersil. Gedung WTC dirancang oleh Minoru Yamasaki, warga Amerika keturunan Jepang. Mr. Yama adalah arsitek utamanya, tapi dalam bidang struktur bangunan, pembangunan gedung WTC dikepalai oleh Leslie Robertson. Dia yang bertanggung jawab mengenai bahan apa yang dipakai untuk rangka utama, berapa jumlahnya, dan seberapa besar ukurannya. Apakah benar tim perancang mendesain WTC agar tahan ditabrak pesawat?
Memang benar sekali. Saya mencoba melacak dan mencari video pernyataan Leslie Robertson dan memang ada perkataan sang perancang tentang itu. Leslie sebagai penanggung jawab bagian struktur bangunan memang pernah mengatakan bahwa gedung WTC dirancang untuk tahan terhadap tabrakan pesawat komersil. Tapi pernyataan ini dipotong sepenggal. Lanjutannya tidak dipublikasikan oleh pihak yang meyakini bahwa menara kembar ini sengaja dihancurkan. We designed the buildings to take the impact of the Boeing 707 hitting the building at any location. Akan tetapi, pesawat yang menabrak menara WTC adalah Boeing 767, bukan Boeing 707. Pesawat Boeing 767 ukurannya lebih besar, bobotnya lebih berat, lebih cepat, dan mampu membawa bahan bakar yang lebih banyak dari Boeing 707. Efeknya jelas tidak sama dengan Boeing 707. Energy contained in an airplane or any other moving object is proportional to the square of the velocity, double the velocity, and you have 4 times the energy. And so the energy imposed on the building by the 767 was very substantially more than the energy that we had assumed in design. Dari perkataan Leslie terlihat jelas bahwa dia sendiri mengakui bahwa tabrakan di gedung WTC itu lebih parah dari yang ia perkirakan pada tahun 1960-an. Leslie Robertson bahkan sempat merasa bersalah karena secara tidak langsung karyanya memakan ribuan korban jiwa. Dampak kebakaran yang dipercepat bahan bakar jet terhadap ketahanan struktur rangka baja ini tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Tim arsitek gedung tidak mensimulasikan kejadian ini. Alasannya, saat itu tahun 1960-an tidak ada yang tahu bagaimana mensimulasikan kebakaran akibat bahan bakar pesawat. Beda dengan zaman sekarang yang bisa direkayasa terlebih dahulu melalui simulasi komputer. To the best of my knowledge, the considerations of the fuel in the airplane in terms of an explosion or a great fire was not considered. Now, we were not responsible for that aspect of the design, so maybe I'm wrong, but I believe it was not considered, and further I believe that had it been considered, it would have been proven to be impossible to deal with it. Karena efek bahan bakar pesawat dan ledakan tidak diperhitungkan dalam desain, maka hasil akhir dari ketahanan gedung juga berada di luar apa yang mereka perkirakan pada tahun 1960-an. Ya, betul sekali. Titik leleh baja adalah 2500 derajat Fahrenheit, sedangkan panas maksimal yang dihasilkan oleh terbakarnya bahan bakar pesawat hanya 1500 derajat Fahrenheit. Dan setelah saya cek di beberapa berita dan artikel tentang WTC, saya belum menemukan ada pakar atau tim perancang WTC atau pemerintah Amerika sendiri yang mengeluarkan rilis resmi bahwa WTC runtuh karena baja yang meleleh. Beberapa pakar mengatakan bahwa rangka baja di gedung WTC mengalami penurunan kekuatan struktur setelah mengalami pemanasan akibat kebakaran dan bertambahnya berat beban yang diterima rangka. Kenapa bebannya semakin berat? Karena banyak rangka baja, terutama pada bagian luar yang mengalami kerusakan akibat tertabrak pesawat. Karena itulah beban rangka yang belum patah, bebannya bertambah berat. Mengenai perubahan struktur baja akibat kebakaran ini ada 3 uji coba sederhana. Pertama yang dilakukan oleh Jonathan Barnett, pakar kebakaran dari Worcester Polytechnic, Massachusetts. Dia membakar 3 jenis benda, kayu, minyak tanah, dan styrofoam. Ternyata energi panas yang ditimbulkan dari ketiga benda itu berbeda. Minyak tanah memiliki energi panas paling besar dibanding 2 bahan lainnya apabila dibakar dalam waktu yang sama. These styrofoam cups, which represent ordinary furniture that you might find in an office, which are made up mostly of plastics. Energy that's given off that's different. When you have a kerosene fire, it gives off much more energy, twice the amount of energy as a wood fire, the same mass of material, twice as fast. So it actually gives off 4 times the amount of heat in the same amount of time. That's the key. Kemudian Pak Barnett ini mensimulasikan sebuah kantor yang terbakar secara alami, tanpa adanya bahan bakar jet. Dia ingin melihat apakah efek kebakaran alami itu mampu merubah struktur rangka bangunan. Dan ternyata benar, rangka baja di bangunan tersebut berubah bentuk akibat panas api.
Tentu saja efek dan kondisi kebakaran buatan ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang terjadi di gedung WTC. Beban pada bagian atas gedung ini juga tidak seberat gedung WTC. Andaikan di atas gedung diberi beban puluhan atau ratusan ton, efeknya jelas lebih besar lagi. Bahan bakar jet puluhan ribu liter juga tidak dimasukkan dalam skenario ini. Tapi dari sini sudah terlihat bahwa rangka baja tidak harus meleleh dulu untuk menurunkan kekuatan strukturnya. Dari kebakaran yang relatif ringan pun, rangka struktur baja bisa berubah dan melemah. Uji coba kedua dilakukan oleh ahli struktur bangunan Profesor Adrian Brugger dari Columbia University. Adrian Brugger melakukan uji coba sederhana dengan memanaskan satu balok baja seperti yang ada di lantai menara WTC. Balok baja tersebut diberi beban tekanan sebesar 1,4 ton. Lalu balok dipanaskan dengan target suhu mencapai 1800 derajat Fahrenheit. Dan hasilnya, baja langsung berubah bentuk dan melengkung pada menit ke-11. Padahal suhu baja saat itu baru 1300 derajat Fahrenheit. Batang baja yang melengkung itu memaksanya untuk lepas dari dudukan dan jatuh ke lantai. Ini mirip yang terjadi dengan lantai di gedung WTC. Uji coba ketiga, ini yang paling sederhana. Seorang pandai besi memanaskan batang baja di sebuah tungku. Setelah batang baja tersebut memerah karena panas, dia membengkokkan batang baja tersebut dengan jari. Betapa mudahnya batang baja tersebut berubah bentuk. Tidak perlu membuatnya leleh terlebih dahulu. Kesimpulan dari 3 percobaan di atas, baja yang aslinya kuat dan kaku bisa berubah bentuk dan menurun kekuatannya meski belum mencapai titik didih. Itulah yang terjadi di gedung WTC. Rangka baja tidak sampai meleleh, namun kehilangan kekuatan strukturnya akibat panas yang dihasilkan dari kebakaran bahan bakar pesawat dan berbagai barang di gedung. Melemahnya rangka baja ini dibarengi dengan beratnya beban yang dipikul setiap rangka. Silakan lihat, di sisi ini saja ada belasan atau mungkin puluhan batang baja yang rusak akibat efek tabrakan pesawat. Ketika pesawat menabrak dinding luar gedung, beberapa tiang baja di bagian luar langsung patah dan membentuk lubang menganga. Patahnya beberapa tiang ini otomatis memindahkan beban di bagian atas ke tiang-tiang lain yang belum patah. Ditambah panasnya api yang membuat tiang baja kehilangan kekuatan, akhirnya tiang-tiang itu pun menyerah. Tak kuasa menahan beban ribuan ton yang ada di atasnya. Yang terjadi selanjutnya seperti yang Anda lihat dalam potongan video ini. Tiap penopang di sekeliling lantai yang tertabrak membengkok keluar beberapa saat sebelum gedung runtuh. Baja yang menopang semua lantai di atas zona ini sudah melengkung dan akhirnya benar-benar rebah. Akibatnya, 25 lantai di atas jatuh setinggi 3,5 meter. Itu adalah beban dinamis yang tidak mampu ditahan oleh lantai di bawahnya. Kemudian 26 lantai tadi jatuh ke lantai di bawahnya, dan seterusnya, hingga makin lama beban yang diterima lantai di bawahnya semakin berat. Teori ini disebut teori pancake karena lapisan-lapisan lantai turun secara bertahap. Lihat sekali lagi, gedung ini runtuh secara berurutan, tepat lantai per lantai dari atas ke bawah. Tidak ada lantai bagian bawah yang turun terlebih dahulu mendahului lantai di atasnya. Lalu bandingkan sekali lagi dengan gedung-gedung yang sengaja dirobohkan menggunakan peledak. 3, 2, 1, fire.
Jadi pada menara WTC di mana semuanya terikat dengan baik, lantai-lantai di bawah menopang berat lantai-lantai di atas. Tapi saat lantai-lantai atas itu mengalami akselerasi, kita bisa melihat terjadinya gaya yang tak mampu ditahan oleh bangunan itu. Now raining debris on all of us. We better get out of the way. Raining debris on all of us. We better get out of the way. Lalu bagaimana dengan rangka baja yang katanya sudah dilapisi oleh cairan anti api? Kok masih bisa melemah dan melengkung? Iya benar, memang ada lapisan anti api di rangka baja WTC. Simak pemaparan Pak Abul Hasan ini. What you say here is actually very critical, very important. Perhaps this is the most important piece I have found so far. This piece comes from most likely Tower 2, where the plane went in and exploded. This is the inside face of back columns. So plane went in, exploded right here, and the explosion hit this surface. What you see here is, first of all, a bend that is due to explosion, but more importantly, this is a signature of explosion. This has happened due to explosive material hitting this column and making that bulge. So this is the floor where explosion happened. And the windows are blown away, everything is burned, even fireproofing on this floor is burned and glazed to the steel. Bahan tahan api di gedung WTC disemprotkan dari serat mineral kering yang rapuh. Serat dirancang untuk melindungi baja dari panas. Bahan anti bakar ini tampaknya terhempas oleh ledakan dan benturan sehingga pada beberapa titik di dekat ledakan pesawat, bahan ini terkelupas dan baja pun tidak terlindungi sama sekali. Kurangnya bahan tahan api pada baja membuat baja rentan terhadap panas dari bahan bakar pesawat. This piece, as you can see, has been burned. You can see the smoke and the fire effect on it. You can see some fireproofing, but really not much of it is left. So you can see that when the building was burning, there was no fireproofing left. Tahun 2004, sebuah gedung di Inggris mengalami kebakaran hebat selama 24 jam. Ajaibnya, gedung itu tetap berdiri tegar. Kok bisa? Kenapa rangkanya tidak melemah dan runtuh? Karena rangka utama gedung tersebut terbuat dari beton bertulang, bukan rangka baja seperti WTC. Tidak ada ledakan yang mempengaruhi lapisan anti api di tiap rangka. Rangka baja memang kuat menahan beban berat dalam keadaan normal, tapi rangka beton relatif lebih tahan api jika dibandingkan dengan rangka baja. Sedangkan di WTC, rangka penyangga utama terbuat dari baja. Meski lebih rigid dan kuat menghadapi gempa, baja lebih lemah ketika terbakar. Hal ini dibuktikan dengan runtuhnya gedung Plasco di Iran tahun 2017 dan sebuah apartemen di Sao Paulo, Brazil. Keduanya adalah gedung biasa yang terbakar dan tidak ditabrak pesawat. Keduanya juga runtuh meski tidak diledakkan. Kedua gedung ini punya kesamaan dengan gedung WTC, yakni memakai rangka baja. Ketika rangka baja terbakar, kekuatannya melemah dan gedung pun tidak kuasa menahan beban. Ingat kata Pak Leslie Robertson sebelumnya, bahwa banyaknya bahan bakar jet dan efek ledakan pesawat tidak masuk perhitungan dalam pembuatan gedung. Squib atau percikan seperti efek peledak ini sempat tertangkap kamera sesaat sebelum gedung WTC runtuh. Kalau menurut NIST, percikan itu diduga kuat sebagai efek kompresi udara dari lantai atas yang turun dan menekan udara di lantai bawah hingga udara keluar ke segala arah. Udara akan mencari titik hambatan terlemah untuk keluar, seperti jendela yang tidak rapat atau exhaust alias saluran pembuangan udara yang pasti ada di tiap lantai. Itulah alasannya kenapa jumlah squib ini sangat sedikit, tidak sebanding dengan ukuran gedung. Kalau percikan ini diasumsikan sebagai bom, sepertinya terlalu kecil apabila dibandingkan dengan efek bom yang biasa ada di control demolition. Apalagi jumlahnya sangat jauh apabila dibandingkan dengan ukuran gedung WTC. Jika untuk meledakkan gedung kecil saja butuh banyak peledak dan banyak jejak squid, seharusnya gedung WTC juga butuh lebih banyak lagi peledak dengan skala besar.
Ingat, seperti yang sudah Anda tonton di video part pertama, tahun 1993, WTC pernah diledakkan dengan bom seberat 600 kilo dan tidak ada satu tiang pun yang patah. Kalau Anda menganggap bomnya terlalu kecil, jelas salah. Buktinya, 6 lantai yang terbuat dari beton jebol seketika. Lihatlah bekas ledakan di area parkir ini. Kalau memang benar WTC runtuh karena peledak, seharusnya butuh ratusan titik peledak berskala besar. Suara ledakan pasti akan terdengar dari jarak ratusan meter. Dan yang perlu diingat lagi, hampir tidak mungkin memasang ratusan peledak tanpa ada satu saksi pun yang melihat. Meskipun tidak terdengar suara ledakan bom dari berbagai video runtuhnya WTC, kita tidak boleh mengesampingkan kesaksian orang-orang yang ada di TKP. Apalagi yang mengaku mendengar suara ledakan tidak hanya satu orang, tapi belasan atau bahkan puluhan. Hampir tidak mungkin mereka semua kompak berbohong. Kalau memang di gedung WTC tidak ada suara bom dan model runtuhnya gedung sangat berbeda dengan perobohan gedung yang menggunakan peledak, lalu suara apa yang didengar oleh para saksi? Jika diambil tengah-tengahnya, maka suara ledakan itu ada tapi tidak keras. Hanya didengar oleh orang yang ada di dalam gedung atau sangat dekat sekali dengan pintu masuk WTC. Inilah menariknya sains. Ilmu pengetahuan itu dinamis. Apa yang tidak diketahui pada tahun 2001 bisa jadi akan terpecahkan bertahun-tahun setelahnya. Apa yang tidak terjawab di masa lalu bukan berarti selamanya akan menjadi misteri. Di laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika, suara ledakan misterius itu tidak ada dalam hasil laporan. Beberapa netizen hanya menduga bahwa itu mungkin suara benda besar yang jatuh dari ruang lift di lantai 70-an. Atau bisa juga gas LPG yang meledak. Tapi itu hanya dugaan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Baru 10 tahun kemudian, tepatnya September 2011, seorang ilmuwan ahli metalurgi yang menjadi peneliti independen di Norwegia mengemukakan satu teori baru. Christian Simensen, ilmuwan tersebut mengatakan bahwa ledakan kecil yang ada di bagian dalam gedung WTC adalah hasil reaksi antara aluminium yang meleleh dan air. Lelehan aluminium berasal dari bodi pesawat yang terbakar di atas titik didih aluminium, sedangkan air bisa berasal dari tangki air untuk toilet gedung ataupun cairan pemadam yang ada di tiap ruangan. Menurut Simensen, aluminium dari bodi pesawat itu secara hitungan akan meleleh dalam waktu 30 hingga 40 menit setelah terbakar. Setelah meleleh, aluminium akan mengalir kemana saja ke tempat yang lebih rendah. Saat lelehan tersebut bertemu air, barulah terjadi ledakan. Hasil reaksi antara lelehan aluminium dengan air ini juga menghasilkan asap putih keabu-abuan seperti yang tampak di dekat menara selatan sebelum menara itu runtuh. Asap putih ini sebelumnya diyakini sebagai asap dari peledak yang biasa dipakai untuk merobohkan gedung. Dan ternyata ledakan akibat bercampurnya lelehan aluminium dengan air ini sering terjadi di pabrik aluminium. When dropped from about 1 meter. Apakah setelah penemuan teori baru ini perdebatan tentang runtuhnya WTC akan selesai? Sepertinya tidak. Bisa jadi beberapa tahun lagi akan ada teori baru lagi atau masalah lama yang baru terpecahkan. Terima kasih sudah menonton. Sebelum komen, klik gambar love di sebelah kanan dan lihat apa yang terjadi. Mari sama-sama perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.